Total luas karhutla capai 733,33 hektar. Pemerintah Provinsi Jambi dan Satgas terus lakukan pengawasan. Kabut asap dari Sumatera Selatan, Provinsi Jambi waspada potensi memburuknya kualitas udara. Cadangan beras pemerintah capai 900 ton, Perum Bulog pastikan pasokan beras aman terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 28 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, terus meluas sejak memasuki periode musim kemarau di bulan Agustus 2023. Total luas karhutla di Provinsi Jambi kini menyentuh angka 733,33 hektar. Terluas terjadi di Kabupaten Batanghari dengan catatan 375,79 hektar. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus meningkat sejak memasuki periode puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2023. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, total luas karhutla sudah menyentuh angka 733,33 hektar. Kabupaten Batanghari masih menjadi daerah yang mengalami kebakaran terluas, dengan catatan mencapai 375,79 hektar. Kemudian disusul Kabupaten Sarolangun 108,92 hektar, Tebo 71,70 hektar, Tanjung Jabung Barat 46,25 hektar, serta Moro Jambi 45,47 hektar. Selanjutnya diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Timur 30,80 hektar, Bungo 26,60 hektar, Merangin 23,80 hektar. Terakhir Kota Jambi dengan catatan 4 hektar. Menyikapi kondisi ini, Gubernur Jambi Al-Haris meminta pemerintah daerah bersama Satgas setempat untuk mewaspadai potensi peningkatan kebakaran di tengah fenomena El Nino. Pemerintah dan Satgas daerah juga didorong untuk tidak lengah mengawasi warga agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Karhutla ini kan tim terus lapangan itu, ya. Dan alhamdulillah yang daerah-daerah yang sangat mungkin untuk ada curah hujannya itu kita bantu dengan TMC. Sementara itu, dari total 733,33 hektar karhutla hingga akhir bulan September 2023. 660 hektar terjadi di lahan mineral, sedangkan 73,33 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Pemprov Jambi pun mengklaim kondisi tersebut masih dalam kategori baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kabut asap kembali meningkat di Kota Jambi. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen Teni Supriyono pastikan kabut asap ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir. Kabut asap ini disinyalir disebabkan dari adanya insiden kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi. Meski sejumlah wilayah di Jambi diselimuti kabut asap, PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen Teni Supriyono memastikan kabut asap ini bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, melainkan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin hingga menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Ini dipastikan setelah tim Satgas Karhutla memantau langsung melalui udara dan tidak ditemukan adanya kebakaran lahan yang terjadi di Jambi. Sepanjang perjalanan selama 2 jam. Selama 2 jam itu kita juga sambil memonitor, kemudian memantau gerakan adanya munculnya asap dan sebagainya. Secara prinsipil tadi kita di udara menemukan kabut yang cukup tebal dan jarak pandang kita terbatas sampai menjelang kita landing. Saya pastikan ini adalah kabut asap. Dengan kembali meningkatnya kabut asap, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya penyakit ISPA. Acar TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, titik panas kembali muncul di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Namun setelah dilakukan pengecekan di lokasi, tim Satgas Karhutla memastikan titik panas yang terpantau bukan berasal dari titik api. Setelah tidak lagi diguyur hujan dalam 3 hari terakhir, titik panas kembali terpantau melalui satelit BMKG Stasiun Klimatologi Jambi. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, titik panas yang terpantau hanya satu titik, yakni di Kecamatan Kumpe Hulu pada tanggal 25 September lalu. Setelah menerima laporan dari BMKG Satklim Jambi, tim Satgas Karhutla langsung mengecek lokasi. Dari hasil pengecekan, tim Satgas tidak menemukan titik api di wilayah yang terpantau titik panas. Lakukan pengecekan oleh tim kita, tim patroli kita di lapangan, maka tidak ditemukan titik hotspot itu. Berkemungkinan ini cahaya pantulan dari atap rumah atau apapun yang bisa memantulkan menjadi titik hotspot. Muhammad Zuhdi menambahkan, hingga saat ini tim Satgas Karhutla masih dikerahkan. Setiap hari ada 3 tim yang aktif melakukan patroli di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Masing-masing tim terdiri dari 10 personel Satgas Karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara di Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara di Jambi. Masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Potensi tersebut akibat kiriman kabut asap kebakaran hutan dan lahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Karena dalam beberapa hari terakhir menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Kepala DLH Provinsi Jambi, Farial Ahdi Putra menjelaskan, berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara, Kota Palembang sudah mencatat ISPU di atas 200 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Polusi karhutla di wilayah Sumatera Selatan itu secara perlahan akan terus berdampak ke wilayah Provinsi Jambi akibat hembusan angin dari arah tenggara. Menyikapi hal tersebut, DLH mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker terutama bagi anak-anak dan lansia. Pihak DLH juga mendorong instansi terkait untuk segera melakukan tindakan guna meminimalisir memburuknya kesehatan masyarakat. Kami juga memantau wilayah sekitar, ternyata wilayah khususnya di Kota Palembang itu sudah sangat tidak sehat, sudah di atas 200 nilai ISPU-nya. Karena itu kami melihat ini dampak daripada kondisi udara yang dari Palembang ini mungkin tertiup angin masuk ke wilayah kita di Kota Jambi. Kita tidak tahu titik api di wilayah sekitar ini apakah sudah dipadamkan atau belum, sehingga tetap asap itu menimbulkan dampak pencemaran di udara di Kota Jambi. Karena itu kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi ya, untuk menggunakan masker karena kondisi udara sudah tidak sehat lagi dan mengurangi beraktivitas di luar ruangan. Berdasarkan data ISPU DLH, kualitas udara di Provinsi Jambi khususnya di wilayah Kota Jambi sudah beberapa kali menyentuh angka di atas 100 pada parameter PM2,5 atau masuk pada kategori tidak sehat. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas udara di Kabupaten Tanjab Tim berada di angka 153. Hembusan angin yang kencang disinyalir membuat asap kiriman dari wilayah tetangga masuk ke Tanjab Tim. Indeks Standar Pencemaran Udara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Tanjab Tim masuk kategori tidak sehat. Partikel udara atau particulate matter PM2,5 hingga pukul 9 Kamis kemarin tercatat pada angka 153. Angka itu menunjukkan tingkat kualitas udara bersifat merugikan pada manusia maupun kelompok hewan yang sensitif. Kabid Penataan Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rispa mengatakan, semula kualitas udara berada di angka 92 dengan kategori sedang dan terus bergerak naik. Kenaikan angka ini dipicu adanya hembusan angin dengan kecepatan 11,3 km per jam. Kondisi kualitas udara yang tidak sehat juga dipengaruhi oleh musim kemarau yang membuat suhu udara menjadi sangat panas,
termasuk dampak dari fenomena El Nino. Kondisi udara yang panas saat ini membuat partikel dari udara akibat kelembapan rendah. Pihak BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim, kabut asap yang muncul itu merupakan kiriman dari kabupaten atau provinsi tetangga. Bagi kelompok sensitif seperti anak kecil, orang tua, orang memiliki riwayat penyakit asma hingga sakit paru, disarankan agar menggunakan masker saat bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah dalam kategori tidak sehat, berdasarkan aplikasi IQ Air Visual. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap yang kembali melanda wilayah Moro Jambi membuat para siswa diharuskan menggunakan masker saat belajar. Kondisi ini dikeluhkan oleh para siswa karena kegiatan olahraga di luar kelas dihentikan sementara. Kabut asap masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kabupaten Moro Jambi. Kabut asap yang pekat itu berdampak buruk terhadap kesehatan. Untuk mencegah dampak buruk dari partikel kebakaran hutan dan lahan, kini siswa dan guru di sekolah dasar di Kabupaten Moro Jambi kembali diwajibkan menggunakan masker saat proses belajar mengajar selama di sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 108 Kecamatan Mastong, seorang siswa mengaku sangat terganggu dengan adanya kabut asap. Mereka berharap kebakaran hutan dan lahan dapat segera diatasi dan berakhir. Sangat terganggu karena adanya dampak asap. Biasanya kan kami suka bermain, sekarang kami tidak bisa bermain di luar karena adanya dampak asap ini. Harapan kami kepada pemerintah semoga tidak ada pembakaran lahan lagi. Semoga asap ini segera belah. Untuk mencegah siswa terinfeksi saluran pernapasan akut, pihak sekolah juga menghentikan kegiatan di luar kelas. Penghentian aktivitas di luar kelas dan penggunaan masker selama di sekolah berlaku hingga kondisi udara di Kabupaten Moro Jambi kembali membaik. Sedangkan kabut asap pekat terjadi pada pagi dan sore hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kurangnya pasokan cabai merah petani di Kayuaro sebabkan naiknya harga cabai merah. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, meski kampanye belum memasuki tahapan kampanye, maksud kami, partai politik peserta pemilu sudah diwajibkan membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Hingga saat ini, baru 2 parpol yang sudah melaporkan RKDK ke KPU Batanghari. KPU Batanghari saat ini sudah melakukan sosialisasi peraturan KPU nomor 18 tahun 2023. Tentang dana kampanye pemilihan umum kepada seluruh parpol peserta pemilu. Menjelang tahapan kampanye, setiap parpol wajib membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Ini bertujuan untuk mengetahui sumber penerimaan atau sumbangan dana kampanye, serta jumlah keluar masuknya dana tersebut. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, pembuatan RKDK sudah dapat dilakukan saat ini. Bahkan sudah terdapat 2 parpol yang melaporkan RKDK kepada pihak penyelenggara pemilu. KPU pun berharap untuk 15 parpol lainnya bisa segera melakukan pembuatan RKDK sebelum memasuki tahapan kampanye. Sudah mensosialisasikan PKPU 18 tahun 2023 ini tentang rekening dana kampanye. Jadi kami sudah menyampaikan ini ke pengurus parpol. Berdasarkan ketetapan, parpol wajib menyampaikan RKDK paling lambat tanggal 27 November 2023 atau 1 hari sebelum dimulai masa kampanye. Hadi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, pasokan beras Perumbulok di Free Kuala Tungkal hingga September 2023 dipastikan aman dan mencukupi. Saat ini Bulog memiliki pasokan cadangan beras pemerintah mencapai 900 ton. Perumbulok Divisi Regional Kuala Tungkal menyediakan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga beras dampak dari kemarau panjang. Kepala Perumbulok di Free Kuala Tungkal Arif Ahmadi Ramadan mengatakan, hingga September 2023,
Pasokan beras Bulog untuk 2 kabupaten yakni Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dipastikan aman dan mencukupi. Saat ini Bulog memiliki pasokan cadangan beras pemerintah mencapai 900 ton. Tak hanya itu, Bulog juga memiliki pasukan minyak goreng 10 ton dan daging beku sebesar 500 kg. Jumlah itu dipastikan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Kantor cabang Kuala Tungkal saat ini untuk stok komoditi pangan yang dikuasai, yang pertama ada beras cadangan beras pemerintah dengan jenis beras medium itu kurang lebih sekitar ada 800 ton lebih, dan dalam perjalanan masih sekitar ada 180 ton, sehingga kalau dijumlah itu kurang lebih sekitar 900 ton lebih untuk stok beras CBP. Perum Bulog di Fri Kuala Tungkal saat ini tengah menyiapkan penyaluran cadangan beras pemerintah tahap kedua, terutama bagi warga yang kurang mampu atau keluarga penerima manfaat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di tingkat petani Kabupaten Kerinci kembali mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai karena mulai berkurangnya pasokan dari petani. Harga cabai merah di tingkat petani Kecamatan Kayuaro, Kabupaten Kerinci terpantau kembali mengalami kenaikan. Naiknya harga cabai merah karena berkurangnya pasokan dari petani. Kondisi ini dampak dari musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci yang mengakibatkan banyak lahan pertanian milik petani mengalami kekeringan dan gagal panen. Sehingga produksi cabai merah dari petani pun berkurang. Seorang petani, Poniarsi, menjelaskan, kenaikan harga cabai merah sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu. Kenaikan harga cabai merah hingga mencapai 25 sampai dengan 30%. Untuk harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga 20 hingga Rp25.000 per kilogram. Namun saat ini naik menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. 30. Naik itu apa turun? Kalau sekarang naik. Kemarinnya berapa, Mak? Kemarinnya 20, bisa jadi 25. Udah berapa lama itu naiknya, Mak? Udah Baru berapa? 1 hari kemarin. Poniarsi juga menyampaikan, selain banyak petani yang gagal panen, kenaikan harga cabai merah juga dipengaruhi oleh masih tingginya harga pupuk dan obat-obatan untuk perawatan tanaman, terlebih pada saat musim kemarau. Sedangkan tanaman cabai milik petani harus mendapatkan perawatan yang ekstra. Oleh karena itu, petani pun terpaksa menyesuaikan harga agar tidak mengalami kerugian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perhelatan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci membawa berkah bagi masyarakat. Sebagian warga memanfaatkan momen ini untuk berjualan makanan, minuman, serta souvenir di arena MTQ. Arena utama MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci berada di lapangan bola kaki Si Gegar Bumi Sulak Panjang, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci. Sejak dilaksanakan perhelatan ini, arena utama selalu ramai dikunjungi warga yang ingin menyaksikan langsung berbagai perhelatan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kerinci. Hal ini menjadi berkah bagi para warga sekitar arena. Selain bisa menyaksikan langsung berbagai perlombaan, warga juga banyak yang datang untuk berbelanja, seperti makanan, minuman, souvenir MTQ, dan lain sebagainya. Seorang penjual makanan, Heru, mengatakan, selama MTQ digelar, ia mampu menjual produk dagangannya hingga 500 porsi per hari. Penjualan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa. Ini membuat Heru mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Alhamdulillah, Pak, lumayan lancar gitu. Kadang-kadang ada 300 porsi. Malam pertama kemarin dapatlah 500 porsi. Ya berkah tuh kita yang pedagang gini. Meningkat sampai 5 kali gitu kan. Sementara itu, perhelatan musabaqah tilawatil Quran ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci saat ini sudah memasuki babak final dan akan ditutup pada hari Jumat 29 September 2023. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo kembali menetapkan 2 tersangka dugaan kasus korupsi pekerjaan jalan proyek Padang Lamo. 2 tersangka tersebut diantaranya NJ selaku PPK Dinas PUPR Provinsi Jambi dan IS selaku komisaris. Kejaksaan Negeri Tebo kembali menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan proyek Jalan Padang Lamo tahun anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. 2 tersangka tersebut yakni NJ dan juga IS. Sebelum ditetapkan tersangka dan penahan,
Satu tersangka yang waktu itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK di Dinas PUPR Provinsi Jambi, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan selama beberapa jam. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka langsung digiring ke mobil tahanan dan dibawa ke Lapas Tebo. Dalam perkara ini, selain menahan NJ, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo juga menetapkan satu orang tersangka yakni IS sebagai komisaris atau pemenang penyedia jasa pekerjaan peningkatan jalan tersebut. Saat ini IS juga tengah ditahan dengan kasus yang sama dengan anggaran tahun yang berbeda. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dinar Kripsiaji mengatakan, pada perkara ini IS merubah pekerjaan atau tidak mengikuti hasil kontrak. Semestinya kadar aspal 5,6 tapi dirubah menjadi 4,0 dan 4,6. Akibatnya menimbulkan kerugian negara sekitar 1,3 miliar rupiah. Sangka yang pertama PPK atas nama TS ya, TS. Kemudian tersangka kedua MS. MS ini selaku kontraktornya, TS selaku PPK-nya. Motifnya sama, tidak mengerjakan sesuai kontrak. Jadi mestinya aspal dikerjakan kadar aspalnya 5,6 maaf, tetapi oleh MS dikerjakan kadar aspalnya 4,6. Si PPK juga mengetahui akibat peralihan itu tetapi mendiamkan saja. Sedangkan tersangka NJ yang saat itu menjabat sebagai PPK seharusnya bertugas sebagai pengendali pekerjaan. Semestinya ia melakukan pemeriksaan kadar aspal sebelum dilakukan penyerahan pekerjaan dan pencairan. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga apa yang dilakukan oleh IS tersebut lolos dari pemeriksaan dan dibayar 100%. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, Bupati Bungo Masuri gelar tablik akbar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri Kenduri Suwarna Bumi Junjung Pusako 2023 di Kabupaten Sarolangun. Mukti mengapresiasi tradisi adat pembersihan pusaka Desa Tanjung Gagak. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said mengapresiasi Kenduri Suwarna Bumi Junjung Pusako 2023 yang diadakan di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun. Menurut Mukti, kegiatan ini berguna untuk melestarikan adat dan budaya lama secara berkelanjutan. Mukti mengatakan salah satu tujuan acara ini untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperkenalkan keunikan budaya serta kearifan lokal kepada masyarakat luas, sehingga semakin bangga atas aneka budaya kearifan lokalnya. Kenduri Suwarna Bumi diharapkan bisa memupuk, memperkokoh, serta melestarikan budaya daerah warisan nenek moyang. Hal ini secara turun-temurun masih dipegang oleh masyarakat adat di Desa Tanjung Gagak. Pertama, kita bisa mengangkat budaya kita, sehingga anak-anak cucu kita tahu nanti bagaimana budaya kita. Nah, ini harus kita tingkatkan, sehingga nanti bisa kita lestarikan terus sampai ke anak cucu kita. Budaya yang sangat bagus dan harus kita angkat. Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan Kenduri Suwarna Bumi ini menjadi informasi baru sekaligus penelusuran bukti-bukti sejarah budaya Melayu Jambi. Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah yang dialiri oleh Sungai Batanghari, yang merupakan cikal bakal peradaban Melayu Jambi. Peradaban ini terlihat dari geografi Sungai Batanghari yang bertemu langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga muncul Candi Moro Jambi pada abad ke-6 dan ke-7. Candi Moro Jambi merupakan kampus pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Sehingga Kenduri Suwarna Bumi selain sebagai upaya bersama untuk memajukan kebudayaan, juga untuk menjaga lingkungan di kawasan aliran Sungai Batanghari. Sementara itu, Unjung Pusako merupakan adat pembersihan pusaka leluhur yang terdiri dari keris, tanduk kerbau sebelah, tabung air minum, giring-giring, batu induk padi, kain batin, dan tempat rambut putri susu tunggal.
Junjung Pusako diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmat keberhasilan panen sekaligus persiapan turun ke ladang untuk tahun depan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Bungo menggelar tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Pada momentum tersebut, Bupati Bungo Mashuri mengajak ASN untuk mentauladani sifat dan perilaku Nabi. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Masjid Agung Al-Mubarak Mor Bungo itu dihadiri oleh masyarakat dan ASN di lingkup Pemkab Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini hendaknya dijadikan momentum penting bagi umat muslim, terutama bagi para ASN di lingkup Pemkab Bungo. Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus dapat memaknai dan menerapkan sifat serta perilaku Rasulullah sebagai suri tauladan kehidupan umat muslim dalam bermasyarakat. Perjalanan hidup Rasulullah merupakan cerminan hidup yang penuh dengan kebaikan. Agung Al-Mubarak ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo yang mengikuti tabligh akbar yang disampaikan tadi oleh Ustadz Dr. Buya Arazi Hashim. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1445 Hijriah diisi oleh penceramah Buya Arazi Hashim. Dalam tausiahnya, Buya Arazi Hashim juga mengajak umat muslim, pejabat dan ASN di lingkup Bungo untuk mentauladani perjalanan hidup Rasulullah SAW. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia, Profesor Ali Ramdhani, membuka milad ke-10 Man Insan Cendekia Jambi. Profesor Ali Ramdhani mengingatkan untuk tetap menjaga komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi menggelar peringatan atau milad ke-10 Man Insan Cendekia Jambi tahun 2023. Kegiatan ini digelar selama 3 hari, mulai 25 hingga 27 September 2023. Selain di Man Insan Cendekia Jambi, acara puncak yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi pada 26 September 2023 ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Ali Ramdhani. Kehadiran Dirjen Pendidikan Islam bersama Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi dan rombongan ini disambut dengan tarian sekapur sirih. Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Profesor Ali Ramdhani mengapresiasi terselenggaranya milad yang mengusung tema Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dalam kebinekaan. Profesor Ali Ramdhani mengingatkan seluruh guru Man Insan Cendekia Jambi agar dapat mencegah kekerasan dan bullying di sekolah, serta tetap menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk membangun seorang manusia yang paripurna, itu tidak sekedar membangun sebuah dimensi kecerdasan semata, tetapi juga membangun sebuah dimensi kebijakan, sehingga keterpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, khususnya di Jambi ini. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia, mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ali Ramdhani yang telah hadir pada milad ke-10 Man Insan Cendekia Jambi. Zostavia terus memotivasi kepala dan guru Man Insan Cendekia Jambi agar tetap mengukir prestasi baik akademik maupun non-akademik. Zostavia berharap di usianya yang ke-10 tahun, Man Insan Cendekia Jambi selalu menjadi tolok ukur bagi madrasah lainnya baik dari sisi manajemen kepemimpinan bahkan pendidikan. Dan 10 tahun kehadiran Man IC Jambi ini selama ini sudah membanggakan kita, Pak. Jadi bukan hanya keluarga besar Kementerian Agama yang bangga, tapi masyarakat Jambi. Harapan yang sama juga disampaikan oleh staf ahli Gubernur Jambi bidang pemerintahan hukum dan politik Husairi. Husairi mengatakan, Pemprov Jambi berharap siswa-siswi Man Insan Cendekia Jambi memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual agar dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat berkontribusi untuk kemajuan daerah dan bangsa. Mewakili Gubernur Jambi dalam hal ini, Pemda terus ikut berpartisipasi
mendukung sarana prasarana yang ada di Manda Cendekia Jambi ini. Milad ke-10 Man Insan Cendekia Jambi ini turut dihadiri perwakilan Man Insan Cendekia dari berbagai provinsi se-Indonesia. Para guru dan seluruh SDM Man Insan Cendekia Jambi berkomitmen untuk dapat melahirkan generasi bangsa yang unggul dan berkarakter. Kepala Man Insan Cendekia Jambi, Zakia, sangat bersyukur Man Insan Cendekia Jambi berhasil menempati posisi ke-37 tingkat sekolah menengah atas secara nasional pada tes ujian tertulis berbasis komputer yang dilakukan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Harapan kami di Milad Man Insan Cendekia Jambi ini dengan tema Man Insan Cendekia dalam kebinekaan, kami berharap bahwa kami dari Sabang sampai Merauke Man Insan Cendekia ini bisa satu kesatuan, bersatu dalam membangun madrasah, khususnya Man Insan Cendekia Jambi dan umumnya madrasah di seluruh Indonesia. Pada miladnya yang ke-10 ini, Man Insan Cendekia Jambi menerima 1 unit kendaraan darat dari Komite Madrasah. Dalam memeriahkan milad pada tahun ini, Man Insan Cendekia Jambi juga menggelar berbagai perlombaan, mulai dari parade busana daerah, video media pembelajaran, dan vokal solo. Tak hanya itu, Man Insan Cendekia Jambi juga akan menggelar tablik akbar dan seminar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, melalui rapat paripurna DPRD Provinsi, APBDP Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 resmi disahkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, persoalan tapal batas Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi hingga saat ini belum menemui kesepakatan. Oleh karena itu, penyelesaian tapal batas itu langsung diambil alih pemerintah pusat. Penyelesaian tapal batas Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari berjalan sangat alot. Ini karena adanya persoalan batas daerah yang belum menemui kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga persoalan itu pun harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal itu dibenarkan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Pasalnya terdapat perbedaan pandangan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan mencoba mengambil sebagian wilayah kawasan hutan konsesi milik PT Regi. Untuk itu, Pemkab Batanghari dan Muaro Jambi akhirnya menyepakati secara bersama memberikan wewenang penuh kepada pihak Kementerian Dalam Negeri guna menentukan titik batas wilayah tersebut. Ada segmen yang belum disepakati. Tapi hasil kesepakatan kita dengan Pemkab Muaro Jambi sudah jelas bahwa kita, karena titik temunya tidak ketemu, kita sepakat bahwa kita serahkan ke Kemendagri ya, untuk memutuskan yang terbaik. Karena kita lihat perkembangan rapatnya sudah mengalami stuck lah ya. Pemerintah Kabupaten Batanghari pun berharap keputusan pemerintah pusat dalam menentukan tapal batas bisa berlaku adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, disetujui 8 fraksi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Jambi tahun 2023 resmi disahkan. DPRD Provinsi Jambi resmi menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Jambi tahun 2023. APBDP ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda pembahasan rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Berdasarkan laporan Badan Anggaran yang disampaikan Ivan Wirata, pendapatan pada APBDP disepakati sebesar 4,6 triliun rupiah atau turun 4,63% dari target pendapatan pada APBD murni yang ditetapkan 4,9 triliun. Sementara itu, pada alokasi belanja daerah disepakati senilai 5,3 triliun rupiah atau turun 3,61% dari sebelumnya 5,5 triliun. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah disepakati sebesar 2,08 triliun rupiah atau turun 7,57% dari yang sebelumnya 2,25 triliun. Untuk total defisit pada APBDP 2023 mencapai 621 miliar rupiah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas persetujuan Dewan terhadap APBD perubahan tahun 2023.
Pemprov pun akan segera menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA agar APBD perubahan ini bisa direalisasikan dengan pengerjaan yang baik hingga akhir Desember 2024. Tadi sudah kita ketahui sama-sama bahwa hari ini telah disepakati bersama bahwa terhadap RAPBD perubahan 2023 dan Dewan sudah sepakat dengan pembahasan yang telah dilakukan, maka akhirnya sudah sepakati untuk APBD perubahan 2023 dengan segala kondisi keuangan yang ada. Dengan itu tentu kami pemerintah dengan menyusun RKA-nya, RKA langsung didapatkan dengan cepat dan langsung dieksekusi oleh teman-teman SKPD, sehingga akhir Desember kita berharap semua program-program yang pembahasannya ini bisa selesai dengan baik, dengan sempurna, dengan kualitas pekerjaan yang baik. Sementara itu, saat pengambilan keputusan rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, 8 dari 9 fraksi DPRD menyetujui rancangan tersebut terkecuali fraksi Nasdem dan Hanura yang tidak hadir. Randy Harta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, serapan APBD Kabupaten Sarolangun hingga pertengahan September 2023 masih rendah, belum mencapai 60%. OPD diminta untuk memacu kinerja agar realisasi anggaran dapat mencapai target. Masih rendahnya serapan APBD di Kabupaten Sarolangun hingga September 2023 mendapat sorotan dari penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri mengatakan, untuk mempercepat optimalisasi penyerapan anggaran, pihaknya telah berulang kali menggelar rapat bersama seluruh OPD. Untuk mengetahui sejauh mana progres kegiatan berjalan, masing-masing OPD telah diminta untuk membuat laporan capaian dan kendala yang dihadapi. Tak hanya itu, tim anggaran pemerintah daerah juga telah diminta untuk melakukan evaluasi, pengawasan, dan mengawal penyerapan anggaran dengan memperkuat koordinasi sinergi dan harmonisasi. Jadi memang dalam evaluasi kan langsung dilakukan oleh secara teknis bersama mereka, para OPD langsung, yang mengawasi langsung, yang tahu betul spek-speknya ya, dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mereka. Saya minta seluruh kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikontrakkan atau dikerjakan. Bahril Bakri menambahkan, selain tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, seluruh OPD dan pihak kecamatan juga wajib melakukan identifikasi realisasi anggaran dan capaian target. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Rencana penghapusan tenaga honorer batal berlaku untuk tahun 2023. Sesuai petunjuk pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan alokasi anggaran gaji hingga tahun 2024. Rencana penghapusan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang akan dilakukan Kementerian Pan-RB pada November 2023 batal diberlakukan tahun 2023 ini. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman setelah pemerintah provinsi menerima petunjuk terbaru dari pemerintah pusat terkait rencana penghapusan honorer. Berdasarkan petunjuk yang disampaikan Kementerian Pan-RB, pemerintah daerah diminta untuk tetap mengalokasikan gaji tenaga honorer atau PTT hingga tahun 2024 dalam APBD. Namun pemerintah daerah dilarang melakukan penambahan tenaga honorer baru yang nantinya dapat membebani anggaran daerah. Jika tenaga honorer maupun PTT tercatat ada 6.000 orang pada tahun 2023, jumlah tersebut harus sama dengan alokasi untuk tahun 2024. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, penyederhanaan jumlah honorer di Provinsi Jambi akan diupayakan melalui penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penerimaan ini tentunya sesuai persetujuan dari pemerintah pusat. Kita lihat nanti dari kementerian ya, kalau ada CPNS berarti double nih, tentunya dari CPNS dan pemerintah pusat kita dari P3K. Dan ada swap juga untuk pemerintah provinsi ya. Cuma penyetopan honorer sampai terjadi ya Pak. Sudah ada perintah dari Menpan untuk tetap dialokasikan sampai tahun depan kita wajib mengalokasikan untuk tenaga honor ya. Tapi tidak boleh
kalau misalnya tahun ini ada tenaga honor ke 5.000, tahun depan harus alokasikan lagi 5.000, tapi dari dana APBD. Ya, nggak boleh kurang, itu pesan Pak Menteri. Ya. Untuk tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi membuka penerimaan 1.922 formasi P3K. Penerimaan sudah dibuka sejak 20 September 2023, 80% diperuntukkan bagi tenaga honorer dan PTT. Randy Arta, TV Jambi melaporkan. Tahun 2023, kuota P3K untuk Kabupaten Bungo berjumlah 376 formasi. Dari kuota tersebut, 320 formasi untuk guru. Pemerintah Kabupaten Bungo mendapat kuota sebesar 376 formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Republik Indonesia. Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo, Raden Wahyu Sarjono mengatakan, dari 376 formasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB, formasi terbanyak masih didominasi oleh tenaga guru, yakni 320. Sedangkan 56 formasi untuk tenaga kesehatan. Jumlah yang diusulkan tersebut sesuai dengan jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2023. Dengan perhitungan yang diusulkan tidak membebankan APBD Kabupaten Bungo. Pemkab Bungo berharap pelaksanaan perekrutan P3K tahun 2023 bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, semua calon tenaga P3K dapat mengisi semua formasi yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Kalau pembukaan sesuai jadwal dari BKN, ini dari tanggal 20 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi sekarang sedang masa pendaftaran sekarang ini kan. Apakah ada untuk pelamar khusus atau gimana Pak? Untuk Bungo ini kita buka beberapa kategori. Yang pertama kategori untuk khusus itu sesuai dengan peraturan Menpan bahwa untuk tenaga yang saat ini sudah honorer, itu makna khususnya seperti itu. Kemudian dalam formasi itu juga kami sediakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2% harus kita sediakan untuk yang kelompok difabel. Jadi yang penyandang disabilitas tetap kita sediakan formasinya 2% dari jumlah formasi. Jadi ada 8 formasi yang kita siapkan untuk disabilitas di formasi guru kelas. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini juga ada diterima dari umum. Dari umum ini tetap yang sudah mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun, bisa di swasta, bisa di pemerintah. Sementara itu, untuk jadwal pendaftaran P3K di Kabupaten Bungo sudah dibuka dari tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Perekrutan akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assist Test atau CAT. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Belum ditutup, program pemutihan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia sudah surplus 4 miliar dari target pendapatan 35 miliar rupiah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia tercatat surplus sebelum ditutup. Program pemutihan yang telah dimulai dari 1 Agustus hingga 30 September 2023 itu sudah mencatatkan surplus sebesar 4 miliar dari target pendapatan 35 miliar rupiah yang ditetapkan. Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Lukman Hakim mengatakan, hingga 25 September 2023, total pendapatan dari pemutihan sudah mencapai 39 miliar rupiah. Nilai tersebut berkemungkinan besar bisa bertambah sebelum akhirnya program ini ditutup pada akhir September 2023. Lukman menjelaskan jumlah pemasukan daerah ini berasal dari 36.406 wajib pajak yang memanfaatkan program yang digulirkan selama 2 bulan itu. Adapun rinciannya 25.756 unit untuk pemutihan kendaraan roda 2. Sedangkan untuk roda 4 di angka 10.660 kendaraan. Ditambah lagi dengan mutasi masuk sebesar 1.298 unit. Realisasi dari pemutihan kita yang kita mulai kemarin dari bulan Juli ya, sampai dengan aktif berakhir di bulan September, itu
Untuk saat ini dari target yang kita tetapkan sebanyak 35 miliar, sehingga saat ini itu sudah mencapai sekitar 39 miliar. Program pemutihan yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut kemerdekaan ini meliputi bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas pokok, denda BBNKB 2 dan kendaraan lelang, serta bebas pajak progresif. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.